Anak-anak, selamat siang semuanya. Di sini Pak Dio dan Bu Rosi akan menyampaikan info tentang tugas akhir PKWU. Ya, anak-anak, kita masuk ke proyek akhir kita. Ini sudah banyak sekali yang progresnya bagus. Sudah beberapa bertanya ke Pak Dio dan Bu Rosi mengenai video, mengenai bagaimana materinya, langkah-langkahnya, bagaimana sebaiknya. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan itu, hari ini kami akan jelaskan mengenai rubrik atau sistem penilaian. Apa saja yang akan dinilai yang merupakan kriteria penilaian tugas akhir. Jadi untuk pertemuan ini kami hanya akan menjelaskan ini, kemudian nanti kalian bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat. Kriteria penilaian. Jadi skor ini yang mengisi adalah kami, tim guru penilai. Nanti tim terdiri dari Pak Yuri dan Bu Rosi. Jika kami berhalangan, nanti akan dinilai oleh guru PKWU yang lain. Kita ada 5 guru PKWU, ada Pak Komedi, ada Bu Yosi, ada Pak Omaidi, ada Pak Yudi, ada Pak Yuri dan Bu Rosi. Jadi yang untuk kelas 10 kami berdua. Jika kami berdua berhalangan, maka nanti akan di backup oleh guru PKWU yang lain. Tetapi untuk kriterianya sudah kami buat standar seperti ini, yaitu aspek yang dinilai. Yang pertama adalah ketepatan waktu pengumpulan. Bagi yang mengumpulkan lebih awal, nanti akan mendapatkan poin plus. Bagi yang tepat waktu, nilainya normal. Bagi yang terlambat atau melebihi dari batas waktu, nanti ada penyesuaian nilai. Berupa apa? Berupa pengurangan nilai. Dari nilai yang seharusnya kamu dapatkan, kami akan kurangi. Pengurangannya berapa? Yang dikurangi dari nilai total adalah 2 poin per hari. Jadi kalau kalian telatnya 1 minggu, yang hilang 14. Kalian 7 hari terlambat, hilang 14 poin. Yang seharusnya kami bisa berikan nilai 90, maka gara-gara dikurangi 14 poin, maka nilaimu jadi jauh lebih rendah. Sekali lagi eman-eman enak ya, gara-gara ketepatan waktu, kalian tidak bisa mendapatkan nilai maksimal. Oke, itu mengenai ketepatan waktu. Yang kedua, kesesuaian antara nama produkmu dengan isi presentasi. Jadi di sini sudah ditetapkan dari awal bahwa yang kalian buat adalah produk kerajinan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Nanti berhubungan dengan biologi, berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya lokal dan benda. Poin-poin itu sudah kami jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, buka GC yang dulu-dulu kami sudah pernah membahasnya. Itu ya, jadi kesesuaian antara nama produk dengan isi presentasimu. Misal nama produknya berhubungan dengan bunga, dengan souvenir yang didominasi oleh hiasan bunga, tetapi presentasimu justru menjelaskan tentang daun, justru menjelaskan tentang akar misalnya, jadi tidak ada hubungannya, maka nilainya nanti berkurang. Tolong dicek lagi ya nak ya, jadi antara nama produkmu terus kemudian isi presentasimu itu harus linear, artinya harus sesuai, harus cocok, match, ada hubungannya, nggak boleh menyimpang. Kalau divariasi boleh Pak, boleh divariasi, tetapi variasinya itu ada di jalur yang sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Kami yang menentukan dan kalian yang menentukan. Berupa apa? Ada hubungannya dengan kerajinan, ada hubungannya dengan keanekaragaman hayati biologi, ada hubungannya dengan budaya lokal non benda. Itu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian di sini ada tambahan ya, kelengkapan dokumentasi tahap-tahap pembuatan, kemudian alat dan bahannya. Di minggu-minggu lalu kami sudah menjelaskan agar kalian terserah mau memvideo boleh, mau membuat fotonya ya boleh, yang digunakan sebagai bahan presentasi.
Jadi ketika kalian membuat, biasanya kalian harus menceritakan sesuatu secara verbal, secara kalimat, dan ada dukungan foto. Bahan mentahnya seperti apa, ketika dibuat proses setengah jadinya bagaimana. Mungkin ada yang mengalami kegagalan, atau rusak barangnya, atau tidak dipakai, lebih baik jangan dibuang, dokumentasinya jangan dibuang. Karena itu sangat berguna buatmu dan buat orang lain. Karena orang lain bisa belajar dari pengalamanmu. Oh ternyata kalau diberikan hasilnya baik. Ternyata kalau diperlakukan seperti ini hasilnya kurang maksimal. Maka itu bisa menjadi semacam analisa produksi supaya bisa membantu pihak lain agar tidak mengulangi hal yang sudah kamu alami, karena kamu sudah mengalaminya lebih dulu, itu bagus. Jadi dokumentasi tahap-tahapnya, kemudian dijelaskan di situ, ada fotonya, ada kalimatnya, kemudian ada alat dan bahannya. Anak-anak tolong bedakan ya, alat dan bahan. Alat itu adalah benda-benda yang kalian pergunakan yang membantu pekerjaanmu. Contohnya apa? Kalau gunting, ada tang, kemudian pisau, ada cutter, itu alat. Ya, itu alat. Nah, kalau bahannya apa? Misalnya bunga kering, daun kering, lem, itu bahan. Itu ya. Jadi terutama contoh yang habis dipakai itu adalah bahan. Oke, itu yang nomor 2. Jadi ada dokumentasi, tahap-tahap pembuatan, di shoot juga, di foto juga alat bahannya apa. Kemudian sampai pada barang jadi. Seumpama kalian ketika membuat itu dibantu oleh keluarga, boleh, tetapi bukan yang utama ya. Hanya membantu mengambil gambar, hanya membantu memotongkan, membantu sedikit pekerjaanmu yang tidak bisa dilakukan, yang memang tidak bisa dilakukan sendirian, boleh dibantu orang lain. Terlihat di gambar juga tidak apa-apa kok. Itu manusiawi. Kami sangat memaklumi karena memang keterbatasan kita yang belum bisa mengerjakan sendiri. Itu. Oke, itu nomor 1 dan nomor 2. Ini jika ada pertanyaan silakan langsung ke kolom chat, akan dibantu Bu Rosi. Yang ketiga penampilan presenter. Presenternya siapa? Presenter yang akan dinilai kalian. Ya, jadi nanti penampilan yang dimaksud adalah mengenai pakaian, mengenai tata cahayanya, jangan sampai backlight, belakangnya terang sekali, kameramu ada di depan cahaya, kamu kelihatannya lebih hitam. Nah, seperti contoh di video ini, Yuri, karena kami ada di sebuah kelas yang belakangnya terlalu terang, maka gambarnya tidak begitu jelas, ya, tidak begitu jelas. Jadi untuk yang presenternya itu diperhatikan baik-baik untuk pakaiannya. Terserah mau tampil satu badan full atau setengah badan boleh, tetapi untuk penjelasannya kalian menggunakan penampilan yang wajar, yang sopan, yang rapi. Nanti akan kelihatan misalnya karena lama tidak ketemu offline di sekolah, yang putra rambutnya mulai panjang, ada yang sudah mulai pakai bandu, ada yang dikucir, ada yang disemir. Kami tidak menerima itu. Jadi kami hanya menerima tampilan presenter yang normal, sama seperti ketika kamu presentasi di depan kelas. Kami tidak menuntut harus mewah, harus pakaian yang mahal, tidak. Cukup normal sebagai siswa. Itu presenter yang kami harapkan. Bagi nanti yang akan menggunakan variasi, Pak, boleh pakai jas, boleh pakai hem, boleh pakai dasi, silakan. Itu menambah penampilanmu agar semakin bagus. Itu penampilan. Lanjut ke nomor 4, tata bahasa yang digunakan. Ketika presentasi resmi, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, kamu mau ngomong sesuatu tentang barangmu. Misal kalimatnya gini. Barangnya ini saya buat dengan prosedur bla bla bla. Kalimat yang kamu pakai adalah barangnya ini tak buat dek mana dengan prosedur begini, sing itu begini. No, tidak boleh.
Itu bahasa komunikasi sehari-hari, tidak resmi, tidak layak untuk bahan presentasi, tidak. Gunakan bahasa resmi, bahasa formal. Jadi bagi yang nanti masih secara tidak sadar terlontar kalimat atau kata-kata yang tidak standar, tolong diedit. Ya, diedit, diulang. Shoot-nya diulang, take-nya diulang. Jadi ketika kalian mengambil video, nyadar, segera diulangi lagi. Nah, ada banyak software untuk edit. KineMaster itu yang paling gampang, yang paling ringan, bisa di HP, bisa di ya, yang paling gampang KineMaster di Android bisa kerja. Atau kalau yang kalian pakai Filmora 8 atau Filmora 9 atau Camtasia bisa. Atau pakai yang lain. Jadi silahkan edit yang lain. Menggunakan aplikasi yang lain boleh. Jadi kalau kalian nanti salah-salah dalam berbicara, merasa itu tidak layak, kalian edit. Sehingga untuk hasil finalnya yang sudah paling bagus, itu yang nanti akan kamu kumpulkan sebagai hal yang layak dinilaikan. Kemudian langsung nyambung ke nomor 5. Kualitas video. Jadi gambar, suara, durasi. Mengenai durasi dulu anak-anak, keterangan PPT yang terdahulu sudah dijelaskan maksimal 5 menit. Ya lebih 1 menit silahkanlah. Tapi jangan terlalu lama ya. Jangan sampai terlalu panjang durasinya. Kalimat efektif dirancang baik-baik. Kalau perlu kalian membuat storyboard. Bagi yang suka membuat video atau syuting mengenai tutorial atau pelajaran seperti Pak Yuri ini, lebih aman, lebih baik kalau kalian menggunakan storyboard. Storyboard itu apa sih? Mengenai rancangan yang akan kalian omongkan, poin-poinnya apa. Sehingga tidak terlalu melebar, sehingga sampai kemana-mana omongannya. Juga tidak terlalu lama waktu durasinya. Yang penting-penting aja poinnya apa itu disampaikan. Jadi kalau poinnya sudah kamu kuasai, kamu sudah menguasai presentasimu, bisa diatur sedemikian rupa sehingga cukup antara 5 sampai 6 menit. Kalau perlu ketika kalian ngomong seperti ini di bagian backgroundnya atau di sebelah samping kiri atau kanan ada tampilan gambar foto. Jadi jangan memberikan tampilan foto. Ini lihat fotonya khusus. Sementara foto berjalan lebih efektif kalau kalian bicara. Kemudian suara. Itulah kenapa setiap kali kita stream online seperti ini, Pak Yuri selalu tanya sebelum memulai pelajaran, selalu tanya kita masukkan kalian gambar dan suara bagaimana. Kalau sudah oke, baru lanjut. Kalau belum masih ada koreksi, masih ada perbaikan, maka segera diperbaiki. Nah, itu anak-anak nanti misalnya di bagian suaranya ada noise, ada gangguan, itu bisa dihilangkan. Ya, nanti kalau kalian ada kesulitan silakan tanya Pak Yuri, nanti mengenai editing suara sedikit-sedikit bisa saya bantu untuk edit suara menghilangkan noise. Atau kalau kalian lihat di YouTube online itu banyak tutorial yang membahas mengenai bagaimana mengatur atau menghilangkan noise. Misalnya kalian take-nya di dalam ruangan yang ada AC-nya sehingga suara dengung atau putaran mesin di motornya AC itu terdengar sampai masuk ke dalam rekaman videomu, maka itu bisa dihilangkan atau paling tidak diredam atau dikurangi berisiknya sehingga suaramu lebih jelas. Itu mengenai kualitas video anak-anak. Gambar, suara, dan durasi. Nomor 5 ini nyambungnya ke nomor 3 dan nomor 4. Nanti kami akan memberikan nilai dengan rentang antara 1 sampai 5. Skornya di sini nanti kami isi. Kriteria pertama sampai ke 5 skornya berapa. Ini baru skor ya. Ini baru skor. Nanti untuk total skor misalnya semua full point. 5, 5, 5, 5 misalnya. Total 25. Itu skor total. Nilainya berapa? Nilainya nanti akan dihitung dengan rumus skor total kali 4. Jadi kalau semua full point skornya dapat 100. Nah, nanti kami akan rapat dengan Bu Amel
guru biologi, bagaimana dengan kriteria versi biologi. Jadi nanti kami akan berikan laporan dari versi PKWU, ada videonya, terus kemudian kami tidak bisa sembarangan memberikan scoring dan tidak bisa sembarangan memberikan nilai akhir ke kalian. Kenapa? Karena kalian sudah berusaha dengan sangat baik. Usahamu sudah yang terbaik, kami juga menghargainya dengan benar-benar dan sungguh-sungguh menilaimu. Jadi kalau nanti kalian layak mendapatkan bagus, ya akan kami berikan nilai yang bagus. Itu. Nanti karena ini dari awal sudah merupakan penjelasan ya, sudah dijelasin bahwa ini merupakan kolaborasi antara PKW dengan biologi, maka antara PKW dan biologi lah nanti yang akan menilai hasilmu nanti. Bu Rosi, ada pertanyaan dari anak-anak? Bila ada yang bertanya, langsung terus di chat dan langsung direspon oleh Bu Rosi. Jadi ini Pak Iri menjelaskan secara live, kemudian ada pertanyaan langsung di kolom komentar. Kemudian info tambahan bagi nanti siswa kelas 10 IPA 1, 2, 3, 4, 5, nanti kita akan latihan soal parabola ya, parabolic motion di kelas period di sesi terakhir pelajaran kita hari ini. Atau Bu Rosi ada tambahan? Silakan Bu Rosi. Mengenai link pengumpulan anak-anak, jadi hari ini nanti kami akan post untuk link pengumpulan. Di bagian GC nanti isinya adalah nama, kelas, nomor absen biasa ya. Kemudian di bagian paling bawah itu nanti ada upload file. Jadi kalau kalian memiliki file video kurang dari 1 giga bisa langsung upload di situ, walaupun agak lama bisa upload di situ. Tapi kalau yang video nantinya lebih besar dari 1 giga atau 1 giga ke atas, itu nanti tidak perlu upload video di situ, tapi di bagian bawahnya Pak Iri sudah siapin untuk linknya. Kami sudah membuat 2 kemungkinan ya. Yang kemungkinan pertama adalah videonya langsung diupload di situ, upload file di situ. Kalau tidak cukup karena terlalu besar filenya, bisa di bagian bawahnya upload link drive-nya. Silakan simpan di drive-mu, nanti kami dikirim linknya. Ya di copy paste di situ aja. Di bagian GF-nya, Google Form-nya. Pembuatannya, jadi kalian maksimal sampai tanggal 31 ya, sampai tanggal 31 Oktober itu untuk pembuatan. Jadi kalau ini agak beda dari info yang kemarin, minggu yang lalu kami menjelaskan sudah selesai semuanya sampai akhir bulan, tetapi kami memberikan toleransi kesempatan untuk hasil yang lebih baik, toleransi kesempatan tambahan waktu untuk hasil yang lebih baik. Jadi membuat barangnya, membuat produknya itu sampai tanggal 31 Oktober. Setelah itu sambil kalian mengumpulkan dokumentasi, mengumpulkan bahan, membuat storyboard, membuat naskah untuk di-create menjadi sebuah video yang bagus, nanti dikumpulkan videonya jadi paling lambat 10 November. Remindernya adalah 10 November adalah Hari Pahlawan. Kami memanfaatkan momentum itu supaya menjadi pengingat kita bahwa tanggal 10 itulah pengumpulan tugas akhir. Jadi kalian tidak usah buru-buru, masih cukup waktu untuk membuat karya yang terbaik karena ini adalah final projectmu di semester ini. Baik di PKWU terutama ataupun nanti kami akan tambahkan ke nilai di biologi dan ekonomi. Maaf ya, biologi dan ekonomi. Karena biologi nanti dengan Bu Amel, yang ekonomi dengan Bu Rosi. Jadi kalian masing-masing jurusan punya 2 mapel, punya keuntungan 2 mapel, PKWU ekonomi, yang satunya PKWU biologi. Itu maka buatlah yang terbaik. Kami memberikan kesempatan supaya yang sudah jadi, yang sudah siap, tolong dicek lagi. Jangan buru-buru dikumpulkan, dicek lagi. Adakah yang kurang jelas gambarnya, adakah yang kurang apa, adakah yang mungkin background musiknya terlalu kencang, volumenya dikecilkan. Editingnya diperbaiki ya. Jadi kalau kalian membuat opening, kemudian ada intro, ada outro, ada background music dan lain-lain, itu dicek lagi
terlalu keras atau tidak. Kalau terlalu keras, daripada mengganggu presentasimu, musiknya kecilkan volumenya. Terus ini penting anak-anak, musiknya itu memiliki hak cipta atau tidak. Ya, karena nanti kami akan mengambil yang terbaik di setiap kelas. Rencananya sepertiga bagian per kelas akan kami ambil untuk dipublish di YouTube. Maka lebih aman cari musik yang no copyright, yang free copyright, yang tidak ada hak ciptanya, tidak ada hubungannya dengan klaim hak cipta. Maka nanti tambahan ilmu buat kalian juga yang nanti akan editing, carilah musik yang no copyright. Jadi di sini secara tidak langsung, selain kalian belajar edit, kalian juga belajar upload, kalian belajar tambah pengetahuan bagaimana tentang peraturan untuk publish di medsos di YouTube, bahwa itu nanti akan kena CR atau copyright. Ya, anak-anak gini, ada yang bertanya untuk presentasinya itu berupa apa? Presentasinya itu berupa video ya, nak ya. Maka tadi Pak Yuri ini membahas mengenai poin 3 penampilan presenter, nomor 4 tata bahasa yang digunakan, nomor 5 kualitas video. Poin 3, 4, dan 5 itu berhubungan dengan video yang kamu buat. Kamu kelihatan, mau kelihatan muka saja, mau kelihatan separuh badan atau semua badan, silahkan. Jadi poin-poin ini 3, 4, dan 5 sudah menjelaskan bahwa nanti kamu membuatnya berupa video. Kalau mau membuat presentasi dalam bentuk PPT seperti ini ketika Pak Yuri dan Bu Rosi ngajar gitu PPT, silahkan. Tetapi di dalamnya harus ada gambar, foto, dokumentasi. Nah, PPT atau foto dokumentasi ini nanti ketika kamu presentasikan dan ada tampil presenternya, itu dikirim dalam bentuk video. Jadi yang dikirim bukan PPT-nya ya. Yang dikirim ke kami bukan PPT-nya, bukan file PPT, bukan file foto-foto yang dirangkai menjadi satu, bukan PPT slideshow atau PPT yang di dalamnya hanya berisi foto dan video kemudian ada kata-katanya, bukan. PPT foto itu nanti menjadi bahan yang akan kamu jelaskan sebagai presenter di video yang kamu buat. Ada lagi Bu Rosi? Oh, subtitle ya. Terima kasih nak. Ada yang bertanya tentang subtitle. Bagus, ilmumu sudah tinggi ya. Sudah bagus. Ada pertanyaan tentang subtitle. Tidak wajib nak, tidak wajib. Tetapi kami akan tetap memberikan nilai plus ketika kamu sudah mampu mencantumkan subtitle. Karena subtitle itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan presenter yang ditulis di bagian bawahnya. Tahu ya, kalau kita nonton TV film pakai bahasa yang bukan bahasa Indonesia, kemudian ada translate-nya di bagian bawah pakai bahasa Indonesia, itu subtitle seperti itu. Tapi di sini karena kita pakai bahasa Indonesia, subtitle hanya membackup dan memberikan dukungan penjelasan berupa tulisan. Jadi ketika kita terganggu, misalnya ada suara yang mengganggu pada saat kamu presentasi, terdengar tidak jelas kalimat-kalimatmu, masih di backup dengan subtitle yang di bagian bawahnya. Boleh. Bagus, usulnya bagus sekali, ada subtitle, boleh. Dari Davina ini pertanyaannya, aku mau tanya kalau kirimnya dari galeri gak apa-apa atau lewat Google Drive? Dari galeri kamu kirim kemana, Davina? Kalau sudah jadi dari galeri kamu kirim kemana? Kalau misalnya berupa file kamu upload di form dan cukup, boleh. Tapi kalau galeri videomu yang terlalu besar, dia posisi save-nya ada di galeri, tetap harus kamu upload. Jangan kirim via WA ya, nanti ketumpuk-tumpuk, itu tidak terperinci datanya. Lebih aman di form. Ada satu tempat penampungan yang sudah tersedia, bisa merekod semua jejak digitalmu,
semua jejak digitalmu terekod di situ, yaitu di Google Form. Gitu. Jadi tetap disimpan atau upload link di Drive, kemudian di-share lewat form. Clarissa ada pertanyaan, Bu, kalau mengumpulkannya di-upload di YouTube, terus mengumpulkannya linknya boleh. Kalau kamu upload di YouTube langsung di channelmu, itu nanti kami kesulitan mendata di DF-nya. Kalau kamu mau upload langsung boleh. Ya Clarissa ya, kalau kamu mau upload langsung di channelmu boleh, silakan, itu hakmu. Dan untuk keperluan penilaian kami tetap harus ada data uploadnya di DF, di formnya harus tetap ada. Walaupun nanti kamu upload di YouTube double dengan apa yang kamu kirimkan di form, ya silakan, boleh. Tidak apa-apa, itu karyamu kok. Atau yang lain, siswa yang lain, kalau kamu punya channel, kamu presentasi bagus, kamu upload di YouTube masing-masing, sehingga bisa dipublish ke banyak orang, silakan. Tetapi harus tetap ada link atau ada video yang masuk ke form kami, ke form kita, supaya ada recordnya. Gitu ya. Jadi kami menilainya tidak lewat YouTube, tapi lewat form. Dari Jason, ya Jason, terima kasih. Deadline-nya tanggal 31 Oktober, itu adalah deadline yang kamu atur sendiri dalam rangka pembuatan produk plus penyiapan dokumentasinya. Kemudian setelah tanggal 31 Oktober, hari-hari berikutnya itu prosesmu membuat dan mengedit video. Atau tanggal 31 kalau barangmu udah jadi, tanggal 31 itu proses take-mu shoot untuk videomu sampai tanggal 31. Setelah itu kamu proses editing. Yang pasti maksimal tanggal 10 November di hari pahlawan itu kami menunggu pengumpulan karyamu. Dari Claudia, Bu, apakah video proses pembuatannya boleh voice over? Boleh. Poin-poin penting tampak presenternya itu tidak wajib full sekian menit video full tampak presenternya, enggak. Opening, kemudian pada saat yang penting-penting aja, dan pada saat closing itu tampak kalian sebagai presenter. Tetapi bagi yang sudah menyiapkan video, runtutnya di situ dan diberi voice over, boleh. Tapi tetap harus di satu momen itu tampak presenternya ya, jangan semua hanya suara saja. Pertanyaan bagus-bagus sekali, berarti ini sudah mulai merancang, sudah mulai berimajinasi, sudah mulai menyiapkan bahan-bahan untuk presentasinya, sudah mulai menyiapkan bahan-bahan yang akan nanti dimasukkan sebagai konten video. Nah, ini sudah pertanyaan sudah menjurus ke yang spesifik. Terima kasih anak-anak, responnya bagus sekali, sudah mulai ngerti akan melakukan apa. Terima kasih anak-anak, Pak Idan Burosi mengucapkan terima kasih, selamat siang. Boleh keluar, terima kasih.